Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi analisis laporan keuangan untuk pemenuhan tugas dari Bu Ruli Priyanti Lianing Tiasari sebagai dosen pengampu akuntansi lanjutan. Kelompok 8 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Akbar Prasetya Priyatna, yang kedua yaitu Binti Nurfadilah, yang ketiga dia Ayu Nurwindasari, yang keempat dia Setiani, yang kelima Leni Listiani, terakhir adalah Mufida Aina Shofa. Presentasi kali ini terdiri dari 4 bagian, diantaranya adalah dasar-dasar analisis laporan keuangan, selanjutnya analisis horizontal, kemudian ada analisis vertikal, dan terakhir adalah analisis rasio. Dasar-dasar analisis laporan keuangan ada 2, yaitu yang pertama adalah kreditur jangka pendek. Misalnya bank berkepentingan terhadap likuiditas, artinya adalah kemampuan peminjam untuk membayar kewajibannya atau hutangnya saat sudah jatuh tempo. Likuiditas ini penting untuk mengevaluasi keamanan pinjaman yang diberikan. Yang kedua adalah kreditur jangka panjang. Misalnya pemegang obligasi yang memperhatikan tingkat likuiditas dan solvabilitas bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Demikian pula dengan pemegang saham yang memperhatikan profitabilitas dan solvabilitasnya perusahaan. Mereka berpotensi dapat menaikkan harga saham. Alat-alat analisis. Yang pertama adalah analisis horizontal, yaitu mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode tertentu. Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode, minimal 2 periode. Ini dilakukan untuk neraca maupun laba rugi. Yang kedua, analisis vertikal, yaitu mengevaluasi data laporan keuangan dengan menyertakan setiap pos dalam suatu laporan keuangan sebagai suatu persentase dari jumlah dasar tertentu. Ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dalam satu periode. Yang ketiga, analisis rasio, yaitu menyatakan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Analisis ini sering digunakan untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan dalam suatu periode sudah sesuai target sebelumnya. Analisis yang pertama yaitu analisis horizontal atau biasa disebut juga dengan analisis tren, merupakan suatu analisis untuk mengevaluasi serangkaian data dari laporan keuangan komparatif selama periode tertentu. Analisis ini digunakan untuk menentukan kenaikan atau penurunan yang terdapat pada laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk jumlah atau persentase. Jadi, analisis horizontal itu membandingkan 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan saat ini dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Berikut adalah ilustrasi penerapan analisis horizontal pada laporan keuangan PT Merbabu dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Dari data di atas, kita dapat menentukan bahwa penjualan bersih pada PT Merbabu naik dari tahun 2009 ke tahun 2010 kira-kira sebesar 6%. Dan kita juga bisa menentukan bahwa penjualan bersih telah naik dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sebesar kira-kira 5,7%. Nah, untuk menentukan presentasi tersebut, apabila kita berasumsi tahun 2009 sebagai tahun dasar, maka kita menghitungnya dengan jumlah tahun ini dikurangi tahun dasar, lalu dibagi jumlah tahun dasar. Selain itu, juga bisa menentukan penjualan tahun ini sebagai presentase dari tahun dasar dengan membagi jumlah tahun ini dengan jumlah pada tahun dasar. Untuk memberi ilustrasi lebih lanjut tentang analisis horizontal, marilah kita gunakan contoh pada sebuah perusahaan pengecer fiktif bernama Permanent Department Store. Pada ilustrasi ini, disajikan analisis horizontal dari neraca yang diringkas selama 2 tahun, disajikan dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk persentase.
Neraca komparatif ini menunjukkan sejumlah perubahan signifikan yang telah terjadi dalam struktur keuangan perusahaan Prambanan Department Store antara tahun 2010 dan 2011. Sebagai contoh, kita bisa melihat dalam kelompok aset tetap atau neto telah naik sebesar Rp167.500.000 atau sekitar 26,5%. Dalam kelompok kewajiban, utang lancar telah naik sebesar Rp41.500.000 atau sekitar 13,7%. Sedangkan dalam kelompok ekuitas, laba ditahan telah naik sebesar Rp202.600.000 atau sekitar 38,6%. Perubahan-perubahan ini dapat memberi petunjuk bahwa perusahaan telah menambah aset-asetnya selama tahun 2011 dan mendanai ekspansi ini terutama dengan memanfaatkan laba ditahan, bukan dengan menambah utang jangka panjang. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai analisis vertikal. Apa itu analisis vertikal? Analisis vertikal atau disebut juga dengan analisis common size adalah suatu teknik yang menyatakan setiap pos laporan keuangan sebagai suatu persentase dari jumlah basis tertentu. Sebagai contoh, untuk pos neraca, kita mengatakan bahwa aset lancar adalah 25% dari total aset apabila total aset ditetapkan sebagai jumlah basis atau dasar. Untuk pos laba rugi, kita mengatakan bahwa beban penjualan adalah 15% dari penjualan bersih apabila penjualan bersih merupakan jumlah basis. Ilustrasi di samping ini menyajikan analisis vertikal dari neraca komparatif Prambanan Department Store. Basis untuk pos-pos aset adalah total aset. Basis untuk pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham adalah total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Analisis vertikal menunjukkan ukuran relatif tiap kategori dalam neraca. Juga bisa menunjukkan persentase perubahan setiap pos aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa aset lancar turun dari 59,2% dari total aset di tahun 2011 menjadi 55,6% di tahun 2012. Aset tetap atau neto telah naik dari 39,7% menjadi 43,6% dari total aset. Laba ditahan telah naik dari 32,9% menjadi 39,7% dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Hasil ini lebih menguatkan kesimpulan awal kita bahwa Prambanan memilih untuk mendanai pengembangan perusahaan melalui penahanan laba dan bukannya dengan penerbitan utang baru. Keuntungan lain dari analisis vertikal adalah bahwa kita dapat membandingkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Sebagai contoh, misalkan Prambanan Department Store mempunyai pesaing utama yaitu Borobudur Department Store. Dengan menggunakan analisis vertikal, kita dapat membandingkan laporan laba rugi Prambanan Department Store, sebuah perusahaan pengecer kecil, dengan Borobudur Department Store, sebuah perusahaan pengecer besar bertaraf nasional, seperti tampak dalam ilustrasi di atas. Penjualan bersih Borobudur 9,4 kali lebih besar dari penjualan bersih Prambanan yang merupakan perusahaan relatif kecil. Akan tetapi, analisis vertikal menghapus perbedaan dalam volume penjualan ini. Persentase menunjukkan bahwa tingkat laba kotor Prambanan dan Borobudur hampir sebanding, yaitu 38,9% dan 38,6%. Namun demikian, laba dari operasi berbeda sangat signifikan, yaitu 21,9% dan 11,6%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang cukup menonjol pula dalam beban penjualan dan administrasi Prambanan yang jauh lebih kecil daripada beban yang sama di Borobudur. Meskipun Borobudur memperoleh laba bersih 4,2 kali lebih besar daripada laba bersih Prambanan, namun sebagai persentase untuk setiap rupiah penjualan hanya 44% dari Prambanan. Analisis rasio merupakan hubungan antara pos-pos tertentu dari data laporan keuangan. Suatu rasio menyatakan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Hubungan ini bisa dinyatakan dalam bentuk persentase, tarif, atau promosi. Macam rasio yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu dengan mengukur kemampuan jangka pendek suatu perusahaan untuk dapat membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan juga untuk memenuhi kas yang tak terduga.
Rasio yang kedua adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah laba atau keberhasilan suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.